Peacemaker menjadi series perdana DCU yang sukses mencuri perhatian. Kehadiran James Gunn sebagai sutradara memang tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja. Karena season 1 telah selesai, maka sudah waktunya kita bahas mengenai plot dan ending dari series ini, terutama mengenai kejutan besar yang terjadi di finale episode Peacemaker. So, Universe, let's talk about it. Sebelumnya, saya pengen ngingetin official merch kolaborasi dengan PlayStore Rewatch masih tersedia di Tokopedia dan Shopee. Linknya saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Silahkan diceki-ceki terlebih dahulu, persediaan terbatas dan mudah-mudahan kalian tidak kehabisan ya. Saya harus minta maaf juga terlebih dahulu karena untuk season 1 Peacemaker ini saya tidak bisa memberikan update dan pembahasan setiap episodenya karena harus istirahat total selama series ini tayang. Semoga di season kedua nanti kita bisa bertemu setiap minggu untuk membahas series ini per episode seperti series-series lainnya di Marvel ya. Sudah dikonfirmasi juga kalau Peacemaker ini akan berlanjut ke season kedua. Jadi kita tunggu saja. Sebelum kita jauh membahas ke arah sana, kita bahas dulu apa sih sebenarnya yang terjadi di season perdana ini. So, buat kalian yang belum sempat menonton satu pun episode dari Peacemaker, sudah menjadi kewajiban saya untuk memberikan spoiler warning agar kalian yang belum sempat menyaksikan series ini bisa merasakannya dengan sensasi cinema experience yang jauh lebih maksimal. Jangan khawatir karena kita di Indonesia bisa menyaksikan series ini melalui HBO Go. Series ini mengambil latar waktu pasca misi di Corto Maltese yang kita lihat dalam film The Suicide Squad yang dijalankan oleh Task Force X, di mana endingnya memperlihatkan Peacemaker yang sedang dirawat intens di rumah sakit setelah mendapatkan luka tembakan parah tepat di lehernya oleh Bloodsport. Nama asli Peacemaker ini adalah Christopher Smith yang diperankan oleh You Can See Me, John Cena. Di rumah sakit dia mendapati dirinya terbangun tanpa penjagaan ketat dari aparat dan merasa dirinya sudah bebas. Sayangnya dia masih memiliki chip kecil di kepalanya yang bisa membuat Amanda Waller yang diperankan oleh Viola Davis masih bisa sewaktu-waktu membunuhnya. Rupanya Smith kembali mendapatkan misi baru dengan tim barunya, yaitu Leota Adebayo yang diperankan oleh Daniel Brooks, Emilia Harcourt yang diperankan oleh Jennifer Holland, John Economos yang diperankan oleh Steve Agee, dan Vigilante alias Adrian Chase yang diperankan oleh Freddie Stroma. Dengan pimpinan mereka, Clemson Mern yang diperankan oleh Chukwudi Iwuji yang ternyata bekerja langsung di bawah Amanda Waller. Tugas mereka kali ini adalah menemukan dan membinasakan Project Butterfly. Saya nggak pengen spoiler terlalu banyak dulu untuk saat sekarang ini. Yang jelas singkat cerita, Peacemaker dan kawan-kawan berhasil menuntaskan misinya hingga bala bantuan yang datang terlambat pun akhirnya membuat fans terkejut bukan main. Mereka adalah Justice League. Kemunculan mereka dalam series ini sebenarnya cukup beralasan karena di episode ke-8 sudah di-reveal kalau Leota Adebayo menghubungi Amanda Waller yang ternyata adalah ibunya untuk meminta bala bantuan, yaitu Justice League. Setelah tim mereka semakin berkurang, mereka harus membinasakan The Cow Butterflies yang menjadi misi pamungkas mereka. Wajar jika para penonton tidak mengharapkan penampilan cameo besar ini karena sepertinya di line telepon Amanda Waller menolak permintaan anaknya tersebut. Namun ternyata setelah misi diselesaikan oleh Christopher Smith, Justice League beneran muncul meskipun terlambat dan membuat jagoan utama kita kesel bukan main. Series Peacemaker ini tidak hanya sekedar menjadi series canon pertama di DCEU, namun James Gunn sang sutradara juga akhirnya mengkanonisasi karakter-karakter klasik dari DC Comics, seperti misalnya Bat-Mite yang sempat disebutkan dalam series ini, juga ada Matter-Eater Lad, dan bahkan ada Green Arrow yang disebutkan dalam series ini. Ini tentu saja menjadi sebuah kabar baik untuk fans DC yang berharap kontinuitas untuk mega franchise ini bisa semakin besar seperti yang seharusnya. Setelah James Gunn menghadirkan ancaman dari villain sekelas Starro the Conqueror, kali ini The Butterflies juga dihadirkan di Peacemaker, meskipun Butterflies-nya ini tidak benar-benar sama dan tidak pernah ada diceritakan dalam series komiknya. Nah, kali ini James Gunn membuktikannya dengan menghadirkan Justice League sebagai cameo besar di series ini, meskipun anggotanya tidak lengkap. Hanya ada 4 anggota Justice League yang ditampilkan di sini, itu pun 2 anggota lainnya selain The Flash dan Aquaman sengaja dikaburkan wajahnya. Harusnya Superman-nya diperankan oleh Henry Cavill berdasarkan film-film yang telah dirilis di DCEU. Begitupun dengan Wonder Woman alias Diana Prince yang harusnya diperankan oleh Gal Gadot. Namun wajah mereka tidak diperlihatkan di
series ini. Yang jelas terlihat adalah Ezra Miller yang memerankan karakter Barry Allen alias The Flash, dan ada Aquaman yang diperankan oleh Jason Momoa. Lantas kemana dua anggota Justice League lainnya, yaitu The Batman dan juga Cyborg? Harusnya dengan teknik pengambilan gambar yang mengaburkan wajah Superman dan Wonder Woman dalam film ini, Batman dan Cyborg pun bisa dihadirkan, bukan? Nah, ketidakhadiran mereka berdua mungkin saja ada hubungannya dengan keputusan aktor dari masing-masing karakter, yaitu Ray Fisher yang memerankan Cyborg dan Ben Affleck yang memutuskan untuk pensiun dari perannya sebagai Bruce Wayne dan Batman, sehingga mereka tidak lagi hadir dalam series ini. Ray Fisher, seperti yang mungkin kalian ketahui, telah menuduh Joss Whedon melakukan perilaku kasar selama proses produksi syuting Justice League. Tidak hanya itu, Ray Fisher juga bahkan menuduh eksekutif Warner Bros. Walter Hamada untuk mengizinkan perilaku dari Joss Whedon tersebut. Hingga akhirnya Ray Fisher menolak untuk bekerja kembali sebagai Cyborg dalam mega franchise DCEU milik Warner Bros. Ben Affleck sendiri masih memiliki satu film lagi untuk tampil di DCEU, yaitu dalam film The Flash, yang akan menjadi penampilan terakhirnya sebagai Batman. Dan kabar-kabarnya posisinya akan digantikan oleh Batman versi Michael Keaton. Jadi mungkin saja alasan itulah yang membuat mereka berdua tidak bisa melakukan pengambilan gambar dalam series Peacemaker ini. Tidak jelas alasannya kenapa Gal Gadot dan Henry Cavill tidak muncul, mengingat Henry Cavill sendiri sudah mengungkap bahwa dia masih pengen menjadi Superman lagi di DCEU. Sementara Gal Gadot tidak pernah punya masalah dengan Warner Bros. Selama ini. Jadi posisi mereka berdua sebenarnya bisa dibilang aman-aman saja. Batman alias Bruce Wayne sendiri merupakan salah satu karakter yang paling banyak direferensikan dan paling banyak easter eggs-nya dalam series Peacemaker ini, termasuk salah satunya ketika Peacemaker atau Christopher Smith berdebat cukup hebat dengan tetangga ayahnya mengenai Batman dan mengkritik no killing rule-nya The Batman. You said you were a superhero like Batman. There you see, Batman doesn't kill people. Because he's a He's a dark creature of the night. Namun ternyata Batman tidak hadir sebagai cameo besar juga dalam series ini. Nah, sebelum Peacemaker dirilis, timeline untuk DCU yang canon itu dikacaukan dengan berbagai inkonsistensi, apalagi sejak dirilisnya Zack Snyder's Justice League. Sementara untuk referensi aturan no killing rule yang dimiliki oleh Batman di Peacemaker memang agak aneh ditunjukkan karena DCU sebenarnya sudah menghapus aturan ini. Nah, ini mungkin menjadi salah satu petunjuk bahwa universe ini sepertinya bukan lagi universe DCU yang kita tahu, atau ini adalah timeline yang berada setelah Flashpoint Paradox yang akan hadir dalam film The Flash nanti. Jadi ketidakhadiran Batman dalam penampilan cameo ini mungkin saja dimaksudkan untuk merahasiakan identitas baru Batman utama di DC Extended Universe menjelang film-film yang akan dirilis nantinya. Berbeda dengan Superman dan Wonder Woman yang sepertinya masih akan diperankan oleh aktor yang sama. Hanya saja kondisinya sekarang ini masih 50-50. Apakah akan dilanjutkan atau akan diestafetkan ke pemeran atau aktor yang lainnya. Berbeda dengan Ray Fisher yang mungkin memang sudah tidak ada lagi jalan untuk kembali ke perannya sebagai Cyborg alias Victor Stone setelah kasus ketegangan dengan Warner Bros yang tadi kita ungkap. Kehadirannya dalam penampilan cameo besar di series Peacemaker ini pun sepertinya memang sudah tidak lagi diperlukan oleh Warner Brothers. Kalaupun akan ada Cyborg, sudah pasti akan diperankan oleh aktor lainnya nanti. Yang jelas, terakhir kali nama Victor Stone disebut adalah ketika event crossover Crisis on Infinite Earth yang ditayangkan di DCW. Pada saat itu, The Flash Ezra Miller bertemu dengan The Flash Grant Gustin yang kabarnya kembali akan bertemu lagi di film solo The Flash nanti. Nah, itu berarti harusnya Victor alias The Flash hadir dan ikut campur tangan dalam film The Flash dalam event Flashpoint Paradox nanti. Hanya saja, apakah eksistensi Victor Stone akan dihapus dari DCEU di era baru ini? Masih perlu dilihat lebih jelas lagi nanti setelah film The Flash tayang. Arah serta topik pembahasan DCEU memang masih berputar soal mana yang canon antara DCEU era baru dengan Snyderverse, atau mana yang dianggap atau mana yang dihapus. Yang jelas, kalau berdasarkan konsep multiverse DC dalam komik, Warner Bros harusnya masih bisa meloloskan Snyderverse sebagai sajian cerita alternatif yang berlangsung di universe alternatif tanpa perlu mengganggu timeline dan kontinuitas DCEU yang sedang mereka garap kali ini. Apalagi perlahan mulai terungkap melalui The Suicide Squad dan series Peacemaker. Bahkan saya curiga ada yang pengen diceritakan oleh Harley Quinn dalam post-credit scene Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn mengenai Batman. Memang rasanya terdengar aneh kejadian sebesar Project Starfish dan Project Butterfly tidak terdeteksi oleh Hall of Justice. Tapi sebenarnya ini menjadi hal yang bagus juga karena mungkin ketidakhadiran Batman sebagai sumber informan utama mereka yang tentu saja dibantu dengan Alfred Pennyworth membuat Justice League kini tidak bisa mengetahui threat atau ancaman besar seperti Starro dan Cow Butterfly yang tersebar di seluruh dunia. Lihat saja ketika Incubus dan Enchantress mengancam, Justice League belum terbentuk karena mereka sama sekali belum bertemu dengan Bruce Wayne. Makanya Amanda Waller yang mengambil peran untuk membentuk Suicide
Suicide Squad kala itu. Jadi peran Batman dalam tim memang sevital itu. Yang jelas, saya sudah tidak sabar untuk rewatch series Peacemaker ini dan membedah semua detail yang ditaruh oleh James Gunn di dalamnya, yang kebanyakan adalah lagu rock populer yang disukai oleh James Gunn. Saya sendiri juga suka sih. Tunggu saja ya, karena durasi videonya agak panjang lagi nih. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian pengen tambahkan, silahkan di kolom komentar di bawah ya. Universe, sebelumnya saya pengen mengajak kalian untuk menyisihkan sedikit pendapatan kalian dalam rangka membantu teman-teman dan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah bencana alam dan yang membutuhkan di berbagai tempat di tanah air melalui semangatbantu.com. Linknya saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.